Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur untuk kesempatan yang baik ini. Kita boleh belajar bersama-sama tentang satu topik yang mungkin sekarang ini masih sedang baru mulai begitu ya. Baru mulai sebenarnya tidak sangat baru-baru juga, tapi gaungnya mungkin baru mulai semakin terasa, khususnya setelah pandemi beberapa tahun terakhir ini. Saudara, teknologi hari ini, boleh slide saya? Ya, lebih baik slide-nya saja. Orangnya mah itu-itu saja. Ya, saudara, hari ini teknologi itu sudah merambah sampai kemana-mana. Di dalam seluruh bagian hidup kita, kita suka atau tidak suka, semuanya itu penuh dengan produk-produk teknologi. Mulai dari makanan yang kita makan, ya, pupuk teknologi, bagaimana manusia membuat nitrogen itu masuk ke dalam tanah dan kemudian bisa membantu tumbuhan itu tumbuh. Ya, pupuk adalah salah satu temuan yang memungkinkan manusia hari ini bisa berjumlah 7 miliar lebih. Kemudian bagaimana pembangunan perumahan dengan teknologi seperti sekarang. Kemudian kita melihat bagaimana operasi sekarang dan kemudian juga mesin yang terakhir, yang ungu-ungu itu, ya, unyu-unyu, itu adalah mesin pencetak microchip, saudara. Satu mesin ini harganya 200 sampai 300 juta dolar. Dan yang mempunyai mesin ini hanya 4 di seluruh dunia. Tapi produknya sampai kepada kita hari ini. Ya, bersama dengan saya hari ini di dalam tubuh saya ini, saya bawa 4 microchip minimal. Karena setiap perangkat itu kan banyak sekali chip. Saudara, di tubuh saudara juga sekarang ini banyak sekali microchip. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya seluruh inovasi teknologi itu sudah ada pada diri kita. Ya, kita sadar atau tidak sadar. Saudara, kita juga melihat bagaimana Industrial Revolution 4.0 yang hari ini sering kali digemakan, itu sudah sangat akrab sekali dengan kita. Ya, di dalamnya mungkin elemen-elemennya ada bioteknologi. Ya, hari ini rekayasa genetik itu ada di mana-mana. Kemudian nanoteknologi. Kalau saudara perhatikan gambar yang di tengah itu adalah sebuah nanobot. Ya, nanobot. Ditaruh di ujung tangan, ya, ujung jari, dan itulah nanobot itu. Ya, yang bisa dikirim ke dalam tubuh, kemudian dia bisa menuju ke tempat di mana ada sakit penyakit tertentu, kanker mungkin, dan dia hancurkan sel kanker itu di sana. Dan kemudian yang paling kanan, itu bukan boneka Barbie, saudara. Ya, tapi itu namanya Sophia. Ada di antara saudara yang pernah tahu? Sophia ini adalah sebuah robot AI yang bisa diajak berkomunikasi. Dia pernah diundang ke kantor pusat PBB, dan dia bercakap-cakap dengan perwakilan di sana. Dia bahkan bisa bepergian, saudara. Dan dia adalah seorang citizen, dikatakan. Kalau saudara lihat ekspresi wajah Sophia itu, saya nggak terlalu tahu persis apakah dia sedang nyanyi atau apa. Tapi kalau saudara perhatikan, dan saudara bisa cari di internet, maka ekspresi wajah Sophia itu, dia bisa seperti wajah bingung, dia bisa senyum, dia bisa seperti berwajah agak sinis, begitu. Itu adalah kemampuan Sophia yang bisa mengekspresikan wajah seperti manusia. Saudara, artificial intelligence, machine learning, deep learning, itu semua adalah istilah yang sering kita dengar hari ini. Dan semuanya itu sebenarnya berkontribusi terhadap kehidupan kita hari ini. Vaksin COVID yang dalam 2 tahun ditemukan, bahkan kurang dari 2 tahun sebenarnya, ditemukan dan bisa disebarkan ke seluruh dunia, itu adalah hasil dari penerapan teknologi dalam bidang ilmu kedokteran. Ibadah yang masih terus berlangsung seperti hari ini juga, termasuk kuliah umum ini, ya, di masa pandemi ini STTA mendapati bahwa kuliah umum seperti ini diikuti oleh masyarakat yang sangat luas. Seminar-seminar dan sebagainya itu bisa diikuti bahkan oleh peserta dari luar negeri. Itu bukan lagi sesuatu yang asing. Setelah kita bisa terus beribadah seperti ini karena teknologi dalam dekade terakhir ini. Saya membayangkan kalau misalnya pandemi ini terjadi 10 tahun yang lalu, maka kita akan berhenti beribadah sama sekali. Karena teknologinya belum siap untuk ini. Atau kalaupun kita beribadah akan jauh lebih banyak gangguannya daripada yang kita alami hari ini. Dan hari ini kita juga mendengar bahwa perekonomian dunia itu masuk ke dalam resesi. Tapi saudara, saya rasa resesi ini juga lebih tertahankan karena banyak sekali kemajuan yang tanpa kita sadari mendukung berputarnya roda perekonomian. Bulan Mei 2019, DHL meluncurkan, dia katakan, fully automated and intelligent urban drone delivery service.
Jadi dengan drone ini, dia akan bisa mengantarkan pesan-pesanan sampai ke depan pintu. Di Indonesia mungkin kita memang belum melihat drone berterbangan mengantar makanan. Kalau di Indonesia pakai teknologi begitu agak riskan, drone-nya hilang. Tapi kita sudah bisa melihat bagaimana misalnya ada toko-toko online yang kita pesan, 15 menit dia jamin sampai, saudara. Lewat dari itu, dia akan berikan sesuatu sebagai kompensasi bahwa dia terlambat memberikan delivery-nya. Saudara, semua ini memungkinkan ekonomi kita terus berputar. Dan melihat perkembangan yang seperti ini, maka tidak heran bahwa manusia kemudian berpikir bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh, in near future, manusia akan mencapai satu perkembangan tertentu yang melampaui bayangan kita tentang dunia hari ini. Seorang astronom Soviet bernama Kardashev, Nikolai Kardashev, dia menciptakan sesuatu skala yang kemudian disebut sebagai Kardashev Civilization Scale. Dia mengatakan peradaban manusia itu nanti akan terus berkembang. Pertama akan mencapai satu skala planetary. Artinya dunia ini itu bisa di dalam kendali manusia. Ini adalah tahap ketika di mana manusia sudah bisa mengendalikan cuaca. Kita sudah tidak lagi seperti sekarang masih diributkan oleh masalah pemanasan global dan sebagainya. Satu hari nanti, ya, kita akan bisa mengatasi apa yang namanya pemanasan global. Kita akan bisa mengatasi badai sebelum itu terjadi dan sebagainya. Skalanya planetary. Bahkan kemudian kita bisa mencapai satu tahap interplanetary. Kita bisa bahkan menjelajah ke antar planet, ya, dan kemudian kita bisa hidup di sana dan sebagainya. Dan kita akan kemudian intergalaktik. Ya, jadi film-film seperti Star Trek begitu, itu akan menjadi kenyataan. Itu yang dibayangkan oleh Kardashev. Saudara, saat ini sedikit demi sedikit, walaupun ini ceritanya ini benar-benar seperti fiksi, sebenarnya ada yang sudah mulai diwujudkan. Kalau saudara mengikuti bagaimana NASA sudah mengirimkan penjelajah rover ke planet Mars, mereka mengirimkan rover itu ke Mars dan berpikir bahwa ini bisa beroperasi selama beberapa minggu. Tapi ternyata rover itu beroperasi beberapa tahun lamanya. Sampai kemudian ada satu roda rovernya rusak, dengan 3 roda dia menyeret dirinya, masih melakukan eksplorasi berbulan-bulan, baru kemudian dia mentok di situ di satu tempat, di tempat yang tidak dapat mendapatkan matahari dan dia mati di sana. Drone yang satunya lagi juga kemudian nyangkut dan kemudian terpaksa mati juga. Tapi penjelajahan itu sudah dimulai. Dan orang-orang sudah membayangkan bahwa tahun 2050 nanti sudah ada koloni di Mars. Ya, dan kelihatannya ini akan bukan hanya dilakukan oleh Amerika, tapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Jepang, China, dan sebagainya, mereka juga tertarik untuk itu. Nah, saudara, tapi lebih dari sekedar perubahan lingkungan dan peradaban manusia, perubahan terbesar itu diperkirakan adalah perubahan di dalam diri manusia itu sendiri. Diperkirakan manusia akan kemudian mencapai satu tahap perubahan tertentu yang bukan hanya di eksternal tapi juga di dalam dirinya, sehingga manusia bukan saja kemudian menjadi manusia yang lebih pintar, lebih cepat begitu, tapi juga dia tidak akan sakit atau menjadi tua, dia tidak aging, dan bahkan kemudian dalam tanda kutip bisa menjadi immortal. Ya, tentu saja mereka mengatakan kalau sampai misalnya dia jatuh dari gedung dan sebagainya, ya mati aja begitu. Tapi kalau itu tidak terjadi, maka manusia akan tetap hidup. Beberapa tahun yang lalu, dan ini terus menjadi kabar sampai pada hari ini, ya, ini karena sangat monumental begitu. Jadi seorang remaja belasan tahun, dia sakit kanker dan divonis dokter sakitnya terminal, dia akan mati. Tapi kemudian dia mengajukan satu petisi supaya mayatnya itu diawetkan. Karena dia katakan, saya ingin supaya nanti ketika kedokteran mampu menyembuhkan saya ingin kembali hidup dan menyaksikan dunia ini seperti apa. Saudara, akhirnya permintaannya itu dikabulkan oleh hakim. Ya, ini kejadiannya di Inggris. Dan saya tidak tahu sih nasibnya sekarang bagaimana, dibekukan di mana begitu. Tapi perusahaan-perusahaan yang membekukan orang sakit dengan tujuan supaya nanti dihidupkan kembali, itu ada di mana-mana sekarang ini. Dengan biaya yang cukup terjangkau bagi Jeff Bezos. Kalau buat kita ya jauh lah. Ya, harganya itu bisa mencapai 200-300 ribu
US dollar, bukan rupiah. Saudara, ini mulai terjadi. Mereka membayangkan bahwa orang-orang yang sakit apapun itu, bisa diawetkan dengan nitrogen, ya teknologinya seperti apa, detailnya saya nggak tahu. Ya, kalau tahu saya bikin itu, ya kan? Dan saya bisa jual juga ke dosen-dosen. Saudara, jadi itu yang sudah terjadi. Mereka membayangkan bahwa ini adalah masa depan manusia. Tidak ada namanya sakit penyakit, ya, karena nanti kedokteran akan begitu canggihnya. Kalau ada orang yang sakit parah, itu akan bisa disembuhkan, tidak akan ada aging, dan manusia bahkan bisa sampai tidak mati. Saudara, ini adalah secercah realisasi dari mimpi kelompok orang yang mungkin hari-hari ini lebih akrab disebut sebagai kaum transhumanis. Tahun 1957, seorang filsuf Inggris bernama Julian Huxley, dia mengatakan, menggunakan istilah transhumanism ini untuk berbicara tentang improving the human condition through social and cultural change. Mengubah kondisi manusia melalui perubahan sosial dan cultural. Tetapi hari ini, transhumanism itu sudah berubah menjadi improving the human condition through social, cultural, and technological change. Teknologi itu menjadi salah satu pendorong perubahan hidup manusia yang sangat pesat. Saudara, di luar sana banyak sekali organisasi yang mengabdikan dirinya untuk tujuan ini. Salah satunya adalah World Transhumanist Association, WTA. Ya, saudara bisa cari websitenya, ya, transhumanism.org, ya, humanist+org, itu juga ada. Jadi ada beberapa site-nya. Saudara datang dan bisa register sebagai member di sana, begitu. Nah, saudara, apa itu Humanist Plus atau WTA ini? Oke, boleh tolong ditampilkan lagi. Humanist Plus atau WTA ini adalah an international non-profit membership organization that advocates the ethical use of technology, such as artificial intelligence, to expand human capacities. In other words, dikatakan, we want people to be better than well. That is the goal of transhumanism. Ya. 501C3 itu saya cek, itu rupanya itu adalah kode bahwa perusahaan ini, organisasi ini bebas pajak, begitu. Hanya itu aja, nggak ada sesuatu yang canggih di situ, nggak ada kode-kode canggih di situ, nggak usah coba dihitung gitu ya, nggak usah. We want people to be better than well, dikatakan. This is the goal of transhumanism. Menggunakan teknologi untuk membawa manusia melewati apa yang disebut dengan well, better than well. Ya. Nah, saudara, transhumanism itu adalah lebih dipahami sebagai prosesnya. Goalnya nanti adalah yang banyak orang sebut sebagai post-humanism. Nah, saudara, transhumanis ini, kelompok transhumanis ini, bisa dilihat tujuan-tujuan mereka dari apa yang disebut dengan The Transhumanist Declaration. Kalau saudara masuk ke website mereka, ya, di sini misalnya contohnya di www.humanityplus.org, di situ ada The Transhumanist Declaration. Apa yang disampaikan oleh The Transhumanist Declaration ini ada beberapa poin yang menarik, ya, 8 butir aja sebenarnya, tapi biasanya sangat full, jadi saya hanya ambil 4, tapi saya akan fokus ke 3 saja. Yang pertama, saudara. Yang pertama, humanity stands to be profoundly affected by science and technology in the future. We envision the possibility of broadening human potential by overcoming aging, cognitive shortcomings, involuntary suffering, and our confinement to planet Earth. Jadi mereka katakan ini manusia ke depan ini masih akan terus sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka mereka membayangkan bahwa mereka bisa memperluas potensi manusia dengan mengatasi aging. Ya, nggak ada lagi kita akan menjadi pikun. Demensia adalah a thing in the past, ya, di masa depan. Ya. Di masa yang akan datang kita tidak ada alasan lupa kepada dosen. Ya, jadi senang juga hidup di masa ini kan. Kalau ada sesuatu lupa nih Pak, gitu kan. Kalau di masa depan kita nggak bisa lupa soalnya. Saya membayangkan mungkin begitu. Karena dikatakan dia akan cognitive shortcomings itu akan diatasi. Ya, mendengar itu aja saudara udah panik ya, diam aja gitu ya. Mudah-mudahan jangan cepet-cepet terjadi. Ya, kalau kita semua nggak bisa lupa kan repot kan. Tugasmu mana? Aduh Pak, lupa, benar-benar lupa Pak. Sibuk dengan tugas senat. Nanti nggak bisa lagi saudara ngomong begitu. Nggak mungkin lupa soalnya.
Ini yang dibayangkan oleh transhumanis. Dan juga bahkan bisa mengatasi involuntary suffering. Kita nggak perlu menderita. Ya, ilmu pengetahuan akan bisa solve itu buat kita. Kita juga kemudian tidak perlu hanya terkungkung di planet bumi. Ya, kita bisa mengatasi our confinement to planet Earth. Kita bisa pergi kemana kita mau. Ya, mungkin kalau orang-orang sebagian bosan di rumah, dia pergi entah kemana. Mungkin dia kemudian ngomong ke hamba Tuhannya bahwa dia punya panggilan supaya dia pergi ke STT, jauh dari rumah. Ya. Juga tegang saudara ya, kok ketahuan gitu ya. Saudara, kita kemudian melihat poin kedua dari transhumanis. Transhumanis katakan, we believe that humanity's potential is still mostly unrealized. There are possible scenarios that lead to wonderful and exceedingly worthwhile enhanced human condition. Ada kondisi-kondisi manusia yang bisa dimajukan lagi. Yang ketiga, ini saya lebih tertarik di sini. We recognize that humanity faces serious risk, especially from the misuse of new technologies. Jadi transhumanis juga menyadari bahwa ini ada kemungkinan misuse of new technologies. Ya, dan humanity faces serious risk. Kemanusiaan menghadapi resiko yang serius. Ya, dan dia katakan all progress is change, not all change is progress. Ya, dalam hal ini saya rasa kita juga bisa setuju dengan mereka. Bahwa banyak kemajuan-kemajuan itu yang mungkin bisa beresiko terhadap manusia. Kita lanjutkan poin yang ke-8. Poin yang ke-8, di sana dikatakan we favor allowing individuals wide personal choice over how they enable their lives. This includes use of techniques that may be developed to assist memory, ya, concentration, and mental energy. Ya, sekali lagi tidak ada alasan, Pak, waktu belajarnya nggak cukup, nggak ada. Ya, transhumanis akan memberikan jawabannya. Life extension therapies, ya, jadi kita bisa panjang umur. Reproductive choice technologies, cryonic procedures, yang tadi itu, yang dibekukan lalu kemudian dihidupkan kembali, and many other possible human modification and enhancement technologies. Termasuk bahwa otak kita bisa di-expand dengan penambahan memori. Di masa depan kita bukan hanya beli spare part buat komputer kita bisa beli spare part buat anggota tubuh kita. Ya, udah ada film-film yang berbicara seperti itu. Ya, tubuh ini bisa kemudian di-upgrade, ya, di-upgrade untuk mendapatkan fitur-fitur tambahan. Saudara. Seorang sejarawan, filsuf dan profesor Israel, Yuval Noah Harari, dia menulis di dalam bukunya Homo Deus, mengatakan bahwa manusia nanti satu saat akan mencapai satu tahap evolusi tertentu sehingga dia bukan lagi Homo sapiens, tapi Homo Deus. Ya, dia sudah menjadi seperti Allah, immortal, saudara. Nah, bagaimana kita meresponi semua ini? Ya. Saya ingin mengatakan begini, sambil kita tetap mengingat bahwa sebagian dari mimpi ini, oleh sebagian saintis sendiri, dianggap ini adalah tidak akan terjadi. Ya, dianggap tidak akan terjadi. Ada yang mengatakan teknologi kita sekarang ini masih jauh sekali, jauh panggang dari api, dari apa yang dibicarakan. Misalnya contohnya teknologi cryonics tadi, ada yang mengatakan keberhasilannya hampir 0. Ada yang mengatakan paling positif, paling tinggi 3% keberhasilannya. Jadi orang-orang yang bayar mahal 200.000 US dollar itu, chance-nya adalah 3%, atau bahkan 0. Nah, sambil tetap mengingat itu, saya ingin kemudian mengajak kita untuk berpikir kita bagaimana meresponi hal ini. Saudara, ketika saya mencoba untuk berpikir dengan kata apa ya meresponi, kemudian saya memilih menggunakan sebuah kata yang juga sudah sangat dikenal dipakai oleh Niebuhr dalam Craft and Culture, yaitu transformatif. Saudara, kata transformatif ini berarti causing a marked change in someone and something. Ya, mengubahkan sesuatu, menyebabkan sebuah perubahan ya yang berarti begitu ya di dalam diri seseorang atau sesuatu. Nah, bukan saja hanya mentransformatif yang negatif saya rasa. Karena setiap hal itu perlu ditransformasi, bahkan termasuk yang positif, bukan? Kita baru saja merayakan Hari Reformasi. Berapa hari yang lalu? Reformasi tanggal berapa, saudara? Kita memperingatinya 31 Oktober. Ya, kita memperingati hari
reformasi. Di hari reformasi biasanya ada satu moto yang kita ingat, apa? Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ya. Di balik moto itu tentu saja tidak melulu berarti bahwa gereja akan turun lagi lalu mesti direformasi lagi, turun lagi mesti direformasi. Tapi saya yakin juga bahwa setiap kita juga terus diperbaharui termasuk kehidupan gereja. Orang percaya pun ya kita terus masih diperbaharui, terus dikuduskan. Maka ketika kita berhadapan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, saya rasa sikap kita juga adalah transformatif. Apa yang mungkin tadinya bahkan buruk, itu bisa kita transformasi. Begitu juga apa yang positif, itu bisa terus ditingkatkan. Maka saya melihat ada dua sisi respons kita. Yang pertama adalah bahwa di satu sisi, respons kita berespons secara positif, kita sampai di batas tertentu, kita memanfaatkan, bahkan seharusnya kita turut berperan, mendorong perkembangan dan pemanfaatan teknologi ini. Di satu sisinya. Oke? Dengan batasan, ada batasannya. Ingat bahwa Christians are not Luddites. Ya, kalau misalnya di abad-abad Industrial Revolution yang pertama, ya, ketika mesin uap ditemukan, ada sekelompok orang yang disebut dengan Luddites. Ya, ini mengambil nama dari seorang supposedly, karena orang ini mungkin bukan sosok historis, bernama Ned Ludd. Ned, N-E-D, spasi L-U-D-D. Ya, jadi kelompok pengikut Ned Ludd ini, mereka menyerang pabrik-pabrik, menghancurkan mesin-mesin dan sebagainya supaya orang-orang bisa dipekerjakan kembali. Tapi masa seperti itu sudah lewat. Ya, we are not Luddites. Ya, Christians are not Luddites. Maka kita adalah orang-orang yang berani untuk menggunakan dan membawa teknologi itu lebih maju. Bukankah kita mendapat mandat dari Tuhan untuk menaklukkan bumi dan termasuk di dalamnya adalah pengembangan dan penerapan teknologi. Bukankah Tuhan juga memberikan contoh bagaimana teknologi itu dipakai? Ya kan? Ketika Adam dan Hawa, mereka mencoba menyemat daun ara buat mereka. Tuhan kemudian lakukan apa? Bikin pakaian dari kulit buat mereka. Ketika Nuh menghadapi bahwa Allah akan menghancurkan manusia, membinasakan manusia berdosa pada masanya, Allah memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Dan bukankah para bapak gereja, mereka juga kemudian preserve pengajaran mereka dengan menggunakan teknologi, ya kan? Dan bukankah Martin Luther bisa berhasil dalam reformasinya? Salah satu alasannya adalah karena dia menggunakan teknologi percetakan yang sudah tersedia tepat pada waktunya. Maka kemudian ajarannya tersebar sampai kemana-mana. Begitu juga John Calvin tersebar sampai kemana-mana. Dan memang selama ini kita sudah ada di situ sih saudara. Kita sudah menggunakan teknologi tersebut. Kita mengkonsumsi sayur dan buah hasil rekayasa genetik. Kita juga pakai AI, ya. Mahasiswa sekolah tinggi teologi Amanat Agung akrab sekali dengan tampilan ini bukan? Ya, sebagian orang-orang di foto itu sudah lulus, tapi fotonya masih di sana. Mungkin udah waktunya kita ganti dengan foto saudara, begitu ya. Nanti saudara boleh kirim fotonya, kita sortir yang bagus, begitu. Mungkin itu menarik juga ya. Kita pakai AI, software ini pakai AI untuk membantu pembelajaran. Walaupun sebagian mahasiswa gak suka. Karena AI ini bisa ngawasin orang ini benar belajar atau tidak, benar baca atau tidak. Ya, ada tugas bisa dikumpulin, tapi harus kerjain dulu tugas sebelumnya. Jadi gak ada alasan. Saya udah kumpulin dan sebagainya gak ada. Ketahuan kumpulnya kapan, jamnya berapa, telat berapa menit, berapa detik, ketahuan semua. Kita juga bahkan punya AI di ujung jari kita, di handphone kita. Saudara ada yang menggunakan glide typing? Glide typing? Ya, kita tinggal taruh jari, tek, 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 nanti keluar katanya. Tek, 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 keluar katanya. Coba deh saudara, itu saya gak terlalu suka aja, tapi dia hebat. Kadang-kadang kita naruh jari kita di tempat yang salah, tapi dia bahkan bisa menebak. Seharusnya kombinasi dari tempat-tempat itu, yang harus keluar itu kata apa. Nah teknologi itu bukan kita pengguna pertamanya, jangan sombong. Tapi kita juga patut berbangga bahwa teknologi yang sama itu adalah yang dipakai oleh Stephen Hawking di kursinya. Saudara tahu kan ya, Stephen Hawking dia pergi kemana-mana dengan kursi roda, kepalanya karena sakit. Jadi sudah lama terkulai begitu, di depannya ada monitor. Dia mengetik, dia berbicara dengan cara dia pandang monitor itu, di sana ada keyboardnya, dia lihat, keluar kata,
Dan demikianlah mesin itu membacakan apa yang dia pikirkan. Dan itu kita pakai di teknologi kita. Jadi kita sudah menggunakan. Tapi kita jangan berhenti sebagai user, saudara. Harus menjadi producer. Itu masalahnya kan. Sebagian besar dari kita menggunakan teknologi itu hanya sebagai user. Anak-anak muda di gereja juga barangkali banyak yang kemudian menjadi user dan bukan producer. Kita menjadi orang Kristen yang hanya konsumen, tapi bukan yang menghasilkan sesuatu bagi dunia ini. Kita juga misalnya di dalam menghadapi ada rekan yang sakit misalnya, atau kita sendiri sakit, kita berobat kan? Ya, kita bukan kelompok yang hanya berdoa tapi tidak pergi berobat misalnya, ya, yang mengandalkan supaya Tuhan saja berbelas kasihan, Tuhan sembuhkan, kita tidak berobat, kita tidak meminta nasihat dokter, kita tidak pakai teknologi stem cell, kita tidak pakai teknologi nano misalnya, enggak, kita pakai. Kalau ada orang yang berulang tahun, kita doakan. Salah satu doanya apa? Kadang-kadang kita berdoa panjang umur kan, ya kan? Saya sendiri saya tidak terlalu suka doakan itu. Ya, tapi setidaknya saya rasa saya juga doakan supaya sehat. Ya kan, kita doakan supaya sehat. Ya, kadang-kadang kita doakan supaya panjang umur. Jadi sebenarnya kalau teknologi itu bisa improve human condition, saya rasa kita harus ada di barisan yang turut mendukung itu. Ya, dengan catatan, nanti kita lihat catatannya apa. Bahkan kalau misalnya teknologi cryonics itu bekerja, kan tadi dibilang cuma 3%. Saya membayangkan kalau misalnya saja teknologi itu cukup murah, dan teknologi itu cukup affordable, saya punya kesempatan untuk nyoba, ya misalnya minggu-minggu depan, kemudian ketika kita kan sering perjanjian, bikin MOU dengan lembaga di luar dan sebagainya ya, lalu Bu Castelia approach satu lembaga ini kemudian datang, kita mau pilih 4 orang dosen menjadi sampel untuk cryonics supaya masa depan bisa dibangunkan kembali, ya mungkin saya mau jadi volunteernya. Ya Bu, jadi kalau ada lembaga seperti itu saya mau ikutan ya Bu. Saya mungkin mau, kenapa? Saya membayangkan alangkah menariknya ya, kita bisa terus berkarya ya. Saya rasa itu salah satu hal yang menarik juga bukan? Kalau kondisi tubuh kita tidak menurun, kita bisa. Tentu saja nanti banyak pertimbangan, tidak ada keluarga di sana, anak cucu tidak ada dan sebagainya. Kita tidak bersama dengan mereka, tidak ada rekan-rekan yang lain. Tapi bayangkan ya, Pak Arman Darus menjadi profesor dan kemudian kita awetkan dia. Ya. Maka selama-lamanya kita akan mempunyai prodi S3 di STT ini. Ya kan? Akan selama-lamanya kita punya. Dan dia terus tulis buku ya, perpustakaan kita terus bertambah satu setahun, 10.000 tahun kemudian kita punya tambahan 10.000 buku. Kasihan juga ya, saudara, tragis juga ya. Tapi saudara itu mungkin possibility-nya gitu. Ya kita nggak perlu cari repot ya, kecukupan dosen pededikti, nggak usah. Ya, dosen-dosen sekarang nanti bertambah, yang lain terus masuk, begitu prodi terus nambah. Ya, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, STTA punya 20 prodi. Dosennya banyak soalnya. Tapi di sisi lain, saudara, memang ada hal-hal yang perlu kita responi dengan hati-hati. Saya rasa Transhumanist Declaration sendiri tadi mengatakan bahwa ada risk, bisa ada misuse, kemudian ada wide personal choice. Ya, dan mereka ingin life extension, mungkin sampai ke tahap immortality. Immortality. Saudara, kalau kita bicara ada risk di sana, ada kemungkinan misuse di sana, dan ada personal choice di sana, sebenarnya ini kombinasi yang sangat berbahaya. Ya. Ada free personal choice, ya. Kemudian ada potensi kesempatan yang luas, ya. Dan ini orang-orang ini panjang umur. Ya. Bayangkan saudara, ini kemungkinan yang akan keluar itu seperti apa. Setidaknya saudara ini mengingatkan saya kepada, kalau di hal-hal yang sudah lalu, ya kita bisa melihat bagaimana misalnya Adam dan Hawa, menggunakan their personal choice ya untuk misuse kepercayaan Allah dan risking humanity in sin. Betul tidak? Lalu kemudian bagaimana setelah peristiwa air bah, orang-orang di peristiwa Menara Babel, Allah katakan pergi beranak cucu penuhi bumi, mereka katakan kita kumpul. Ayo kita sampai ke langit. Saudara, kita tahu bahwa kata
Langit itu seringkali menjadi tempat kediamannya Allah, the abode of God begitu, dan mereka ingin sampai kepada Allah. Mereka menggunakan their choice ya untuk kemudian mereka misuse kemampuan mereka ya untuk bisa menjadi seperti Allah. Dan kemudian di dalam sebuah epic ya, epic yang dianggap ini adalah karya literatur paling tua, Epic of Gilgamesh. Gilgamesh adalah anak seorang dewi. Dia adalah seorang raja yang perkasa, ya, dia banyak menaklukkan musuhnya dan sebagainya. Tapi salah satu yang nggak bisa dikalahkannya adalah kematian. Saudara, jadi impian tentang ini ada di dalam diri manusia dan ini sesuatu yang riskan sebenarnya dihadapi oleh manusia. Ya. Saudara, kalau sampai di sini, mungkin kita melihat bahwa oke, kita bisa bersikap transformatif terhadap apa yang baik, kita kembangkan, kita dukung, kita push forward, tapi kita juga akan berhati-hati dan bagaimana kita bisa misuse semua ini untuk menjadikan kita Allah di dalam segala kemungkinan yang ada. Tapi saya rasa sebenarnya ini juga sesuatu hal yang menegaskan satu kebenaran. Truth confirm. Apa yang dikonfirmasi? Saya rasa di balik semua ini kita mendapati sebuah konfirmasi terhadap kebenaran pengajaran Alkitab. Di dalam semangat transhumanis ini saya rasa ada sebuah longing for incorruption. Ada sebuah kerinduan supaya tubuh ini tidak rusak, supaya tubuh ini tidak sakit, supaya tubuh ini bahkan tidak mati. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan kita dalam keadaan amat sangat baik. Ya. Tetapi semua itu berubah kenapa? Karena dosa. Dan Alkitab mengatakan Allah akan memulihkan itu. Allah juga berpikir tentang incorruption bagi kita. Konfirmasi yang lain bahwa ada sebuah longing for purpose. Ketika mereka menjalankan semua itu, mereka katakan ini human ini belum potensialnya itu belum dicurahkan, ya, belum dikeluarkan semua. Kenapa bisa soal potensial dan sebagainya kalau tidak percaya bahwa manusia itu memang perlu keluarkan itu? Kalau enggak ya udah diamin aja, betul nggak? Seorang yang lahir hari ini dan besok mati ya udah biarkan saja. Seorang yang hari ini hidup dan kemudian dia menyanyiakan hidupnya begitu saja, ya udah biarkan saja. Tidak ada purpose kok. Tapi mereka berpikir tentang potensi manusia yang sudah sampai segini, ini bisa di-enhance. Artinya apa? Ada purpose yang untuk dicapai oleh orang-orang ini. Dan ini jelas Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan dengan telos. Dan kemudian a longing for immortality, kalau boleh saya katakan. Memang di dalam transhumanis declaration mereka tidak pakai kata itu, tapi mereka katakan life extension. Alkitab mengatakan bahwa kita diciptakan untuk kekekalan. Dan lebih dari itu, ini bukan cuma masalah soal kekekalan. Kalau kita kekal tapi tidak bersama dengan Allah, itu bencana, saudara. Dan that is precisely what transhumanists is thinking. Ya. Pada umumnya mereka tidak percaya Allah, ya, pada umumnya ya. Dan kalau kita hidup selama-lamanya kekal tanpa Allah, itu adalah bencana sebenarnya. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana Alkitab juga menunjukkan bahwa panjang umur itu bukan segala-galanya, kita bisa melihat bagaimana di dalam pasal yang sama. Henok diangkat oleh Allah, Nuh diselamatkan oleh Allah, tapi Metusalah mati di usia 969. Persis di tahun ketika air bah terjadi. Coba saudara hitung deh silsilahnya. Si ini lahir di usia sekian, si ini kemudian lahir. Maka Metusalah mati di usia 969 tahun, persis di tahun air bah itu. Apakah dia mati karena air bah atau sebelum air bah dia sudah mati? Kita nggak tahu. Kalau benar dia bahkan mati di dalam air bah itu, maka kita bisa melihat bahwa sungguh hidup yang panjang itu bukan ukuran dari segala-galanya, bukan? Tapi yang lebih berarti itu adalah sebuah relasi yang benar dengan Allah, sebuah relasi dengan Allah yang benar, itu yang that counts. Dan menarik bahwa hari-hari ini pun orang seperti Stephen Hawking, tadi saya sudah sebut, Stephen Hawking meninggal dan dia tidak minta di cryo, ya di cryonics gitu, enggak. Saya juga bingung sih kenapa enggak ya gitu. Padahal cryonics itu enggak harus tubuhnya. Dia kan sakit kan. Sebenarnya kan bisa dong dia berpikir bahwa nanti dia akan tetap menjadi ilmuwan yang brilian, tubuhnya disembuhkan. Bayangkan karya apa yang bisa dihasilkan. Tapi dia tidak minta di cryo kan, saudara. Menarik ternyata kemudian dia dikremasi dengan ibadah Anglikan, lalu kemudian
abunya itu disemayamkan di sebelahnya Charles Darwin dan Isaac Newton. Dia tidak minta dikerayukan. Kita bisa melihat bahwa bahkan bagi seorang seperti Stephen Hawking, dia tidak berpikir hidup panjang itu adalah tujuannya. Saudara, Alkitab memang memberitahukan kita bahwa, ya sebagaimana dituangkan dalam Westminster Shorter Catechism, di sana dikatakan manusia, ya tujuan tertinggi dari manusia is to glorify and enjoy God forever. Bukannya kita hidup selama-lamanya dengan segala enhancement tanpa Allah, tapi to glorify and enjoy God forever. Saudara, jauh lebih beriman daripada transhumanis, kita percaya bahwa God restores. God restores. Allah menjanjikan pemulihan yang sesungguhnya yang telah dimulai. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3, Allah sudah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan keturunan perempuan ini. Engkau akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Pemulihan itu sudah dimulai. Di dalam karya Yesus Kristus juga, kebangkitan Yesus Kristus, pemulihan itu sudah dimulai. Di dalam Pentakosta, Pak Dhani membawakan di dalam seminar Pasca Sarjana yang lalu, ya, Pentakosta sebagai human enhancement. Dan saat ini pun enhancement itu terus berlangsung melalui pengudusan diri kita, saudara. Dan nanti saatnya ketika Tuhan datang kembali, maka kita akan dibangkitkan dan kita akan kemudian mendapatkan pemulihan secara fisik, berkat-berkat fisik yang mungkin selama ini kita ada kesalahan-kesalahan, ada berbagai kekurangan-kekurangan, ada cacat-cacat, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi kemiskinan, sakit penyakit, rasa sakit, lapar, haus, panas atau dingin. Ya, kita bisa baca ini di berbagai bagian di Alkitab. Tidak akan ada lagi kematian. Wahyu 2:11, Wahyu 20 ayat 6, 14. Bahkan alam ini pun akan terbebas dari segala konsekuensi dosa. Ya, kita bisa melihat di dalam Roma pasal 8, 19 sampai 22 misalnya. Bagaimana segala makhluk pun mengerang, menantikan Allah memulihkan. Tetapi jauh lebih utama dari segala berkat-berkat fisik tadi, ya, yang menimpa pemulihan atas fisik, dunia yang fisik ini, maka juga ada berkat-berkat spiritual. Kita akan diadopsi sebagai anak Allah, kita mendapatkan keselamatan, kita akan hidup dalam kekudusan, kemuliaan, kekal bersama dengan Allah dalam persekutuan dengannya. Mazmur 84 ayat 11 di sana dikatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap nangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, segala kemajuan yang diimpikan oleh manusia, yang sudah diadakan oleh manusia, semua adalah mungkin terjadi karena berkat Allah yang memberikan daya kreativitas itu. Tetapi memang selalu ada resiko misuse, selalu ada resiko di dalam personal choice kita. Kita misuse itu untuk bukannya membawa kemuliaan bagi Allah, tapi meresikokan diri kita dan juga orang lain, dunia ini. Ya, maka yang harus kita ingat adalah bahwa segala kemajuan yang ada ini, kita perlu mendekatinya secara transformatif, mengubahkannya, menjadikannya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan boleh dimuliakan melalui semuanya. Sampai nanti ketika dia datang kembali, memulihkan segalanya secara total. Dan kita bisa hidup selama-lamanya bersama-sama dengan dia, bukan hidup selama-lamanya tanpa dia. Demikian yang saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di secara onsite di sini untuk memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya kepada Pendeta Hendro tentang materi yang dipaparkan? Boleh mengangkat tangan. Ya, silakan Pak Adi Ivanka. Saya Ivan dari Prodi MDiv. Ya. Saya tertarik karena tadi ada bahasan presentasi Bapak yang menyebutkan tentang misuse dari teknologi. Saya pernah baca jurnal Conflicting Visions of Technology.
di situ tuh ada dibagi dua Pak, optimisme dan pesimisme terhadap teknologi gitu. Nah saya tadi mendapati use yang Bapak bilang itu dikatakan di situ masuk dalam bagian sisi optimisme, di mana statement yang muncul itu adalah teknologi merupakan produk netral dan sebuah alat yang sebenarnya pasif, sehingga good or evil-nya itu dipengaruhi dari penciptanya yaitu manusia. Makanya mungkin itu jadi penyebab kapitalis bisa memproduksi produk-produknya meskipun itu masih kontradiktif begitu. Nah, tapi dari sisi pesimisme, mereka bicara bahwa sistem atau teknologinya itu bicara tentang sistem, tentang value, tentang tekniknya ketimbang device-nya. Jadi kalau ada efisiensi, artinya itu teknologi begitu. Tapi mereka kemudian munculkan pertanyaan, kalau efisiensi terhadap subjek dong gitu, subjeknya siapa begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sebenarnya teknologi ini seharusnya dilihat sebagai expand of nature atau expand of human being begitu? Apakah ini berbicara tentang adanya sesuatu yang harus kemudian dikembangkan dan berhasil menjadi alat yang berfungsi, atau sebenarnya ini menjadi sesuatu yang menjadikan tingkat efisiensi manusia, misalkan kayak efisiensi rasio begitu, yang mungkin diperbaiki oleh teknologi begitu. Saya menebak ada jawaban bahwa teknologi harus berada di tengah-tengahnya, tapi saya butuh pendapat dari Bapak begitu. Terima kasih Pak. Oke, thank you Pak buat pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat baik dan sangat sulit untuk dijawab. Ya, jadi kalau saya tidak bisa, nanti saya akan oper ke Pak Chelson. Ya, karena bagaimanapun juga saya MTH dia PhD gitu. Tapi zaman batu, Pak. Tetap PhD. Oke. Tadi Pak Ivan mengatakan bahwa, dan mengutip dari orang yang mengatakan bahwa technology is neutral, begitu ya. Bahwa positif atau negatifnya teknologi itu tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kita sering sekali mendengar kata ini mengatakan bahwa teknologi itu bisa diumpamakan seperti uang itu bisa dipakai untuk melakukan yang baik, uang itu kemudian bisa menjadi tuan yang kejam begitu, tapi hamba yang baik begitu. Pisau itu bisa dipakai untuk membedah, menyembuhkan orang, tapi pisau itu bisa dipakai untuk membunuh. Saya ada di pihak yang mungkin tidak berpikir bahwa teknologi itu neutral. Teknologi itu pasti selalu mempunyai sebuah kandungan di dalamnya yang mengubahkan kita. Misalnya ketika kita bicara soal teknologi mesin uap misalnya, kita mungkin bisa mengatakan mesin uap itu netral, ya. Tetapi jangan lupa bahwa penemuan mesin uap itu tidak netral dalam arti dia mengubahkan kehidupan manusia yang sudah terjadi berabad-abad tuh. Dari sejak zaman batu, kata Pak Chelson, sampai kepada sejak penemuan mesin uap itu, ya. Manusia kalau mau bepergian, sejauh apa sih dia bisa pergi? Dia mau kerja, seperti apa sih dia bisa kerja? Bahkan sampai di abad pertengahan, anak petani ya nanti jadi petani. Anaknya tukang sepatu ya nanti dia jadi tukang sepatu. Hanya a lucky few yang kemudian dia bisa mengatasi mungkin tembok-tembok feodalisme, dan kemudian dia jadi naik, mungkin dia kemudian makan satu kali mungkin bisa jadi seorang bangsawan dan sebagainya. Tetapi ketika teknologi pelayaran misalnya mulai ketemu, orang-orang mulai bisa bepergian ke sana kemari, mungkin mereka memilih jadi pedagang dan sebagainya. Jadi ketika mereka mampu bepergian jauh dan sebagainya, itu berubah. Mesin uap juga yang selama berabad-abad orang hanya bisa bertani, sekarang dia bisa jadi buruh. Maka terjadilah revolusi industri itu diikuti dengan urbanisasi, orang-orang ke kota, dia tinggalkan kebunnya, dia tinggalkan ladangnya, dia pergi ke kota, dia bekerja, jadi buruh. Apakah teknologi neutral? Saya rasa dalam hal ini kita harus mengatakan bahwa ada bagian teknologi yang tidak bisa kita katakan netral sama sekali. Mengubahkan cara pandang kita sama sekali. Berabad-abad orang petani, tiba-tiba dia bisa jadi seorang buruh gitu, opsi pekerjaan yang lain sekali. Kita juga mungkin bisa melihat bagaimana misalnya hari ini kita menggunakan, kita belajar ya dengan teknologi. Cara kita, ya sekarang saya sepakat gitu bahwa cara belajar kita pun jadi berubah. Nggak bisa lagi seperti cara belajar zaman dulu, nggak bisa. Ya,
Cuman bagaimana kita menavigate itu supaya tidak sampai dibawa ke ekstrim, satu sisi yang ekstrim sekali, sehingga apa yang baik di dalam paradigma belajar yang lama itu hilang. Gitu. Misalnya contoh kita pakai Google. Google itu algoritma. Algoritma itu bisa sih dipakai untuk misalnya lakukan sesuatu. Dia bisa pakai algoritma itu buat menembus internetnya orang, menembus komputernya orang, ambil gambarnya, lalu kemudian disebarkan misalnya. Algoritma itu bisa dipakai untuk mencari, bukan gambar pribadi orang, tapi mencari koleksi gambar lalu kita pakai untuk berbagai keperluan misalnya. Tapi bagaimanapun juga, kita tidak hanya bicara tentang baik atau tidaknya. Algoritma itu punya karakteristiknya. Misalnya, Google, bagaimana dia mencari sebuah informasi dari sekian banyak kemudian disajikan kepada kita, tetap ada yang di halaman pertama, ada yang di halaman terakhir kan, halaman 100.000 sekian, betul nggak? Bagaimana dia menampilkan informasi itu, dia pilih yang paling terkenal dan yang baru. Biasanya itu yang keluar. Bisa jadi ada informasi-informasi yang sebenarnya jauh lebih baik, jauh lebih bernilai daripada yang di halaman pertama itu, tapi karena tidak terkenal, karena tidak banyak yang akses, karena tidak populer, maka dia ada di halaman terakhir mungkin. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa teknologi dalam hal ini tidak netral. Ya, tidak netral. Nah, barangkali di sinilah kemudian yang mungkin Pak Ivan tadi katakan ada value-nya. Nah, saya rasa memang setiap teknologi itu ada value sendiri yang dibawa. Nah, itu yang bagian itu yang karena dia sangat subtle, ya, itu adalah sesuatu yang implicit hidden di dalam teknologi itu. Itulah yang harus kita harus sangat-sangat peka, kita bisa discern apa yang dibalik itu. Oke, mungkin saya sampai di situ dulu. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih Pak Endro untuk jawabannya. Sebelum kita menuju ke ruang chat yang di Zoom, ada satu pertanyaan dari mungkin Pak Mikael Pujiono, silakan. Buat pemaparannya yang sangat luar biasa. Kalau kita mengikuti iptek, dunia iptek itu tidak ada habisnya. Perlu kita sadari bahwa ketika kita bicara iptek itu kan ada beberapa generasi Pak ya. Itu ada generasi dari baby boomer sampai generasi alpha gitu. Ya. Kalau untuk generasi Z dan alpha mungkin masih relate. Gitu ya. Bagaimana untuk generasi baby boomer X dan Y-nya gitu ya, karena satu contoh nyata yang saya alami ketika pasca COVID itu orang tua saya datang ke Jakarta dan itu uang itu tidak berlaku gitu, uang dari Jakarta di Jakarta itu tidak berlaku. Dia tanya, uang di sini kok nggak berlaku ya? Padahal saya sudah bayar pakai barcode semuanya, gitu. Kok sampai begitu gitu? Gitu. Bagaimana kita mengedukasi generasi yang grupnya baby boomer dan X itu Pak? Gitu. Masih berkaitan dengan itu Pak? Masih berkaitan dengan yang pertanyaan itu, apakah iptek ini akan menjajah kita atau sebaliknya? Bahwa nanti kita bergantung kepada iptek sehingga kita tidak percaya Tuhan. Seperti pemaparan Bapak tadi, semuanya udah bisa dilakukan. Gitu. Yang terakhir adalah yang sangat menarik adalah, yang pertanyaan terakhir, yang sangat menarik adalah Bapak mengkaitkan dengan Wahyu 21 itu Pak. Yang pasal 21 ayat 1 dan 4. Itu bicara tentang Yerusalem baru, atau kehidupan bumi dan langit yang baru. Bagaimana Bapak mengkorelasikan itu Pak? Bagaimana kaitannya itu Pak? Terima kasih. Oke. Thank you Pak Pujiono buat pertanyaannya. Pak, kita mungkin sekarang mengira bahwa generasi Z, ya, atau singkatnya Gen Z, ya, dengan generasi alpha, ya kita berpikir mereka dekat. Tapi saya rasa bisa-bisa sebenarnya mereka itu tidak sedekat yang kita kira. Di gereja itu,
dulu saya punya KTB. Orangnya itu 10 tahun di bawah saya. Lalu dia punya KTB lagi, 10 tahun di bawah dia. Ya. Di bawahnya lagi, itu makin deket tapi mereka saling terasing, Pak. Karena tidak benar-benar memahami dunia, bahkan udah lebih dekat. Saya dengan yang 10 tahun di bawah saya itu masih cukup nyambung begitu. Tapi ke bawah itu semakin dekat aja, itu mereka tidak nyambung. Jadi barangkali antara Gen Z dengan Gen Alpha, itu mungkin nanti mereka juga akan, jaraknya mungkin akan lebih jauh lagi. Ya, kita nggak tahu perkembangannya seperti apa ke depan. Nah, kalau memang dengan generasi-generasi seperti kita katakan boomer lah, X lah, memang ada penulis yang mengatakan mereka itu kan digital immigrant ya. Digital immigrant. Dan Gen Z, Gen Y, Gen Z itu mereka adalah digital native. Antara orang native dengan seorang imigran pasti beda sih. Betul nggak? Pak John Lee, ya saya tidak meremehkan bahasa Inggrisnya Pak John Lee. Ya, Pak John Lee bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Ya, kalau dia belajar Latin juga saya yakin pasti bagus. Karena Latin dengan Yunani itu kan sebenarnya cukup dekat itu paradigma bahasanya. Tapi Pak John Lee berapa hari lalu lah ngobrol-ngobrol dia cerita. Dia pergi ke tempat umum, kadang-kadang ketemu dan orang yang logatnya dia nggak ngerti dia lagi ngomong apa. Pak Chelson, saudara berani menghina, oh ini dari zaman batu berani. Tapi Pak Chelson katakan satu kali dia pergi belanja, beli makanan ya Pak. Lalu Pak Chelson tuh merasa minder banget. Saya ini datang ke Amerika mau sekolah, tapi kok bodoh banget ngerti bahasa mereka aja tidak gitu. Karena mereka punya logat setempatnya itu yang Pak Chelson nggak bisa ngerti gitu. Orang itu ngomong apa? Saya sekolah ke Edin kan, keren banget gitu kan, kayaknya begitu. Sampai di sono asal saudara tahu, hari pertama, saya kan datangnya agak mepet waktunya, jadi datang-datang itu udah tahu-tahu pembukaan semester. Hari pertama saya datang, saya dengar pembukaan semesternya, yang khotbah itu, yang orasi itu ngomong apa saya nggak ngerti, saudara. Saya noleh ke samping, boleh tolong ceritain nggak? Dia kira-kira ngomong apa? Lalu orang ini ternyata orang Amerika. Dia bilang, I don't even know if he's speaking English. Saya langsung lega, seneng banget. Berarti bukan cuma saya. Saudara, saya pakai ilustrasi ini untuk menunjukkan bahwa yang namanya native sama imigran memang beda, begitu. Kalau kita berpikir kita ingin mendidik papa kita, engkong kita, apalagi supaya dia lincah dengan gadget sama seperti generasi sekarang, saya yakin it's not gonna happen. Ya, manusia itu adalah makhluk kebiasaan, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia udah biasa seperti itu, susah sekali untuk kita mengubahkan dia. Apalagi soal sesuatu yang ini adalah paradigma hidupnya dia dari dia lahir sampai sekarang. Anak-anak sekarang disuruh, saya pernah satu kali, waktu itu saya masih lagi kerja, lalu kemudian saya pakai software remote control gitu buat memandu klien saya. Klien saya itu orang yang generasi 40-50 tahun waktu itu. Saya bilang, Pak, mouse-nya digerakin ke kanan atas. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia ambil mouse-nya, dia gerakin ke kanan atas. Saudara ketawa kan? Nggak pernah membayangkan kan itu terjadi? Itu terjadi. Pak, mouse-nya gerakin ke kanan atas. Dia bukan geser supaya kursornya gerak, bukan. Mouse-nya diambil, dia pindahin kanan atas. Udah, Pak. Jadi saya rasa dalam hal ini ketika kita bicara soal teknologi, bagaimana kita memperkenalkan generasi lebih tua dan sebagainya, bagaimanapun juga akan ada handicap. Ya, pasti akan ada keterbatasan. Orang-orang muda lah yang lebih mengerti, mereka lah yang akan lebih paham, mereka lah yang akan lebih at home. Nah, sekarang adalah bagaimana antara generasi tua dan muda itu, mungkin generasi tua itu punya value-value apa yang bisa disampaikan, tapi sebaliknya yang generasi muda ini mereka punya value apa di sana yang bisa disampaikan. Saya rasa di situ sih perlu ada sebuah saling belajar, sama-sama punya kerendahan hati untuk saling belajar di situ. Itu yang mungkin saya meresponi yang pertama. Lalu yang kedua, apakah ilmu pengetahuan akan menjajah kita atau kita akan bisa menguasai teknologi itu? Saya rasa hari ini pun kita banyak yang dijajah oleh teknologi sih.
Saudara, dari tahun berapa ya waktu saya kerja, ini pengalaman cerita lagi. Ketika saya kerja itu, Indonesia, ya, perusahaan telco di Indonesia lah, itu selalu pakai software terbaru. Software versi terbaru. Setelah dipakai di sini stabil, baru di Amerikanya upgrade. Ini benar-benar terjadi. Saya kan nggak nyebut nama perusahaannya ya, aman lah. Ya. Jadi benar-benar kalau dia punya software baru, dia lempar ke Indonesia. Ini software untuk perangkat industrial loh, yang harusnya hidup 24 jam sehari gitu. Ya. Jadi dia lempar dulu software di Indonesia, di upgrade. Habis itu bug-nya itu di-trace dulu berbulan-bulan, bahkan kadang-kadang bertahun-tahun. Setelah stabil, dia bawa kembali. Di Amerika baru upgrade. Saudara, kan kita sebagai orang Indonesia, kita dijajah sebenarnya kan teknologi itu. Lalu sampai kepada kita sebagai end user, kita juga dijajah. Ketika televisi muncul, anak-anak duduk di depan televisi berjam-jam lamanya. Lalu masanya TV lewat, lalu muncul gadget, handphone, dan sebagainya. Kita dijajah oleh perangkat itu. Termasuk kita yang bahkan di sekolah teologi, bukan? Kadang-kadang kita bukannya belajar, kita bukannya pakai waktu kita untuk benar-benar mendalami pembelajaran kita, tapi kita dijajah oleh teknologi itu. Jadi itu bukan satu pertanyaan, sesuatu yang baru kalau teknologi itu bisa menjajah kita. Menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan, ini bukan menjadi misuse, tapi ini adalah sesuatu penggunaan yang bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, tentang bumi dan langit yang baru. Saudara, di dalam diskusi eskatologi, kita tidak melihat bahwa langit dan bumi baru itu adalah sesuatu tempat yang nun jauh di sana, ya, tempat di mana asing sekali, lalu kita dibawa ke sana. Tapi sekarang kita melihat bahwa langit dan bumi baru itu adalah memang langit dan bumi ini yang diperbaharui secara radikal oleh Allah, ya, dan di dalamnya kita berkarya. Kita bukan hanya nanti mantul-mantul dari awan ke awan, ya, bawa kecapi dengan sayap yang kecil mini itu, ya, kayak chicken wing gitu. Lalu kita terbang-terbang gitu. Bukan. Tapi di langit dan bumi yang baru itu kita masih terus berkarya. Jadi mungkin saya bisa membayangkan juga bahwa barangkali nanti di langit dan bumi yang baru pun, ya, kita masih melanjutkan apa yang sudah kita kerjakan. Ya. Bisa saja nanti di sana para usahawan dan sebagainya. Karena toh sejak awalnya Adam dan Hawa mereka diciptakan di taman, ditaruh di taman buat apa? Mengusahakan taman itu kan? Iya kan? Mereka mengusahakan taman itu. Nah, nanti juga di dalam langit dan bumi yang baru itu kita juga mengusahakan itu. Bedanya adalah di sana no more sin. Ya, jadi saya membayangkan nanti apakah ada yang disebut dengan teknologi? Saya rasa tetap ada. Itu, Pak. Terima kasih Pak Hendro untuk jawabannya. Ada sebuah pertanyaan dari peserta yang berada di ruang Zoom. Dari Pak Yanto Lim dari Sekolah Pelangi Kasih. Dia bertanya begini, apakah memungkinkan memindahkan consciousness ke dalam komputer untuk diinput ke dalam robot seperti di film Chappie? Atau ya berapa orang yang sudah pernah nonton film Chappie ya? Ada yang pernah nonton nggak? Kebanyakan belum pernah ya, pasti rajin baca Alkitab jadi nggak bisa. Jadi nggak sempat nonton ya. Ya, jadi kayaknya di film ini saya juga nggak pernah nonton sih memang. Kayaknya memang di film itu ada memindahkan consciousness ke robot. Pertanyaannya sampai di situ, tapi saya juga mungkin perlu menambahkan apakah implikasinya terhadap teologi kita atau cara kita membaca menghidupi kehidupan Kristen kita. Ya. Oke. Apakah bisa memindahkan consciousness ke mesin? Saudara, ini yang jadi pertanyaan yang sangat klasik sebenarnya. Ya. Kalau misalnya kita menambahkan komponen-komponen mesin untuk kita yang conscious itu sudah sebenarnya cukup banyak loh. Kita sadari atau tidak? Ya, orang-orang bisa bikin prosthetic arm, ya, prosthetic arm itu yang lengan buatan itu, dan dia baca sinyal otak, saudara. Dia baca sinyal otak untuk bergerak, gitu. Jadi mereka pelajari biasanya kalau orang menggerakkan tangan, lakukan ini dan itu, otak bagian mana sih yang aktif? Maka mereka pakai alat untuk membaca sinyal itu yang dipakai untuk menggerakkan lengan prostetik dan sebagainya. Kalau memasukkan mesin untuk men-tap
consciousness itu ya dengan cara scan gelombang otak kita dan sebagainya itu ada sekarang. Tapi kalau misalnya memindahkan consciousness seseorang ke dalam mesin, saya kan bukan ilmuwan di bidang ini ya, tapi dari apa yang saya tahu dan saya mencoba memasukkannya dalam kerangka berpikir Kristen begitu. Saudara, belum lama ini seorang ilmuwan Google itu dipecat oleh Google. Karena dia mengatakan Google AI is sentient. Dia mengatakan AI-nya Google itu punya kesadaran seperti seorang anak kecil. Anak usia 9-10 tahun begitu, kalau nggak salah, atau sampai 12 gitu, saya agak lupa gitu. Dia katakan ini AI-nya Google sekarang itu sentient, punya kesadaran seperti seorang anak kecil, usia sekian. Dia dipecat oleh Google, karena Google bilang itu salah. Itu cuma algoritma doang. Saking hebatnya algoritma itu, jadi seakan-akan dia conscious. Itu menurut Google. Jadi kalau misalnya secara technologically, setidaknya sampai sekarang, orang-orang mengatakan itu belum mungkin. Harusnya ya. Karena sebuah mesin AI Google yang sudah begitu canggih buat kita, bikin kita terkikik-kikik, kita ajak dia ngobrol. Coba saudara nanti, tapi jangan habis waktu dan nggak baca Alkitab ya. Coba saudara uji deh, pakai aplikasi Google Home atau Google Assistant, coba ajak dia ngobrol. Ya, suruh dia tell joke dan sebagainya. Lucu-lucu komennya, begitu. Ya. Yang segitu canggih aja itu dibantah tidak conscious. Dia tidak hanya tegur anak buahnya, tapi bahkan dipecat. Jadi kelihatannya bahkan pihak perusahaan teknologi aja mereka beranggapan itu sekarang ini belum mungkin. Nanti mungkin nggak? Di film Chappie itu saya sayangnya belum nonton, Pak. Ya, mungkin nanti malam saya nonton. Kalau semalam belum bisa, masih persiapan soalnya. Nanti malam bisa. Saya pernah nonton Black Mirror. Di Black Mirror itu pernah ada satu episode yang dimana ada seorang yang mati, kemudian dia datang ke satu perusahaan begitu supaya orang yang mati itu, istrinya apa suaminya saya lupa mati, lalu dia datang kepada perusahaan itu untuk supaya dibuatkan semacam AI yang sepertinya ini adalah suami atau istrinya itu. Gitu. Maka kemudian mereka bisa ngomong dan sebagainya. Datanya dari mana? Datanya dari percakapan-percakapan di posting-postingnya dia di Facebook, di IG dan sebagainya itu. Itu jadi data untuk AI ini kemudian seakan-akan hidup. Seakan-akan ada human assistant di internet itu gitu. Ada human awareness dari si A inilah anggap aja di internet itu. Teknologinya memungkinkan nggak yang seperti itu? Menurut saya mungkin. Ya, jadi kalau saudara cukup rajin nge-tweet dan sebagainya, maka akan ada bisa orang kumpulkan data-data itu lalu generate, misalnya kita biasanya nyinyir sama pemerintah Jakarta yang lalu. Maka kita bisa mendapatkan satu sosok kesadaran yang dalam tanda kutip kesadaran yang sepertinya nyinyir dengan pemerintah yang waktu itu misalnya gitu ya atau dan sebagainya. Nah, itu mungkin menurut saya, tapi yang namanya AI itu tuh datanya gak dikit, saudara. Gak dikit. Datanya itu banyak. Ya, kita gak bisa bikin AI itu dengan data sedikit, gak bisa. Kenapa perusahaan-perusahaan beramai-ramai memberikan software gratis? Bagaimana kita pakai softwarenya, lalu kayak Duolingo, ya saya kan terus mempromosikan Duolingo pakai gratis. Sekarang dia mulai minta bayar. Dulu gratis bertahun-tahun. Ya. Kenapa dia kasih gratis? Karena pada saat kita latihan, itu data bagi mesin AI-nya. Semakin kita sering belajar, semakin dia pinter. Kita terjemahan kalimat ini salah, dia tahu, oh itu salah. Kita terjemahkan lagi, dia tahu salah. Jadi dia pada akhirnya dia tahu kalau orang ngomong begini, jangan-jangan maksudnya adalah ini. Dia lihat konteks pembicaraannya. Itu AI, saudara. Dia pakai data yang banyak itu untuk bersimulasi seakan-akan dia adalah sebuah kesadaran. Jadi yang seperti dalam film Black Mirror itu pun, apakah orang itu bisa muncul seperti masih hidup walaupun dia sudah mati dari data di internet? Teknologi seperti itu menurut saya bisa. Tetapi apakah orang yang mati itu nge-tweet cukup banyak untuk bisa punya cukup data untuk generate awareness seperti itu? Oke, itu pertanyaannya. Nah, tapi sekarang kalau kesadaran yang seperti itu, kalau datanya cukup dan bisa terjadi, apakah itu sama dengan kesadaran seorang manusia? Maka di situ saya rasa kita sebagai orang Kristen, dari sudut pandang Kristen itu jelas gak mungkin.
Mungkin di internet akan ada seseorang yang seperti kita, seakan-akan dia aware dan sebagainya, dia mengerti, bahkan mungkin dia bisa bicara teologi dan sebagainya, berdasarkan berbagai data yang kita punya di internet, dia bisa bicara teologi, dia bisa khotbah, dia bisa membawakan ceramah ini lebih baik dari saya bisa lupa, dia tidak, dan sebagainya. Tapi apakah itu seorang manusia yang aware, yang punya sebuah relasi dengan Allah? Maka di situ saya rasa tidak, Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia bisa mimik conscious human, saya yakin bisa. Tapi apakah itu benar-benar a human with a consciousness of God, relation with God? Maka itu jelas tidak mungkin begitu. Nah, kalau misalnya berkaitan kemudian dari sisi teologi, saya rasa ini bicara soal human soul. Kalau kita percaya human soul, ya, maka saya yakin mesin tidak akan bisa punya soul. Saya cukup yakin itu. Ya. Nggak ngerti nanti ke depan setelah berhadapan dengan Tuhan, ternyata Tuhan bilang sok tahu, bisa misalnya, saya tidak tahu. Tapi sejauh ini ya saya yakin itu tidak akan sampai ke sana. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendro. Apakah ada pertanyaan lain dari floor? Silakan Ibu Pepi. Terima kasih Pak Hendro untuk presentasinya tadi. Saya mau minta maaf dulu Pak, disclaimer kalau saya salah menangkap maksud penjelasan Bapak. Tapi tadi dari penjelasan Bapak yang terakhir itu ya, saya kepikiran kemarin kan kita di kelas Bapak membahas mengenai kebangkitan tubuh. Bagaimana transhumanisme melihat kebangkitan tubuh? Kalau misalnya tadi ada contoh, misalnya orang yang sudah meninggal kemudian dia mengawetkan jenazahnya supaya satu waktu nanti misalnya sudah ada penemuan yang lebih maju bisa dibangkitkan gitu. Terima kasih Pak. Iya. Tentu itu beda ya. Kalau kita bicara soal tadi cryonics itu, mereka berusaha untuk membangkitkan kembali tubuh dan sel yang exactly the same. Kira-kira seperti itu kan? Tetapi kebangkitan tubuh yang kita percaya itu, tubuh ini boleh hancur, tidak perlu diawetkan, ya kan? Tidak perlu di nitrogen, disimpan, nggak perlu. Allah dalam kuasanya akan membangkitkan satu tubuh yang baru, ya, tubuh yang baru. Tapi tubuh ini bukan sepenuhnya baru, dalam arti ini adalah a new creation, bukan a brand new creation, bukan, tapi a recreation dari tubuh kita yang ada itu. Nah, tubuh ini tidak mesti terdiri dari unsur-unsur sel-sel atom-atom yang sama, nggak perlu. Ya, tapi this is a recreation of our body. Saya rasa di situ bedanya sih. Nah, mungkin berkaitan dengan itu saya mungkin perlu menambahkan gini. Ya, dari tadi sebenarnya pertanyaan yang lain juga ada yang nyenggol-nyenggol. Saya rasa kita perlu bicara soal human soul itu bagaimana. Misalnya selama manusia ini di cryonics, ya, itu bagaimana human soul-nya? Ada beberapa kemungkinan, banyak malah. Satu kemungkinan adalah memang orang ini sudah mati kok, nggak akan bisa dibangunin. Misalnya, ya kan? Memang sudah mati dan dia ada di intermediate state, ya. Dia intermediate state dengan mungkin ada yang soul sleep dan sebagainya, kita nggak tahu, ya kan? Tapi kemungkinan lain adalah bahwa dia memang masih akan hidup lagi nanti. Ya, 3% minimal. Ya kan? Kita katakan 3% lah. Bukan minimal, maksimal 3% lah sekarang ini. Orang-orang katakan 3% kesempatannya. Kalau itu terjadi, maka kita sebagai orang yang percaya human soul dan kita percaya bahwa Allah berdaulat, boleh nggak ini adalah seperti seorang kerabat kita yang mungkin dia dalam koma, lalu nanti 10 tahun lagi dia bangun. Kira-kira seperti itu, bisa nggak? Saya rasa kita sebagai orang Kristen tetap bisa melihat itu sih. Bahwa orang yang di cryonics ini, kalau Allah menghendaki dia mati, dia mati. Kalau Allah menghendaki dia untuk preserve dan dia hidup 10 tahun lagi, 1000 tahun lagi, it can happen. Ya. Kalau saya sih, saya melihat di situ mungkin tidak ada konfliknya. Tapi kalau Allah memang tidak menghendaki itu terjadi, teknologi cryonik secanggih apapun, saya yakin sampai kapanpun orang nggak bisa bilang teknologi saya 100%, pasti nggak bisa. Dia mungkin di antara 1% yang gagal itu dan dia mati. Begitu. Saya lihat sih jadinya di situ sih. Gitu. Harusnya sih sampai di tahap itu tidak sampai kemudian seperti membuat iman kita runtuh gitu. Bagaimana tentang human soul, bagaimana tentang Allah, saya yakin tidak sampai ke sana. Mungkin itu Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain dari Pak Heri Chandra dari GKI Agape. Dia bertanya, peluang apakah yang dapat umat Kristen manfaatkan atau dapat menjembatani relasi sains dan teologi sehingga membantu pengembangan misi Tuhan di dunia masa depan? Ya,
Ya, saya rasa ini sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Terima kasih Pak Heri. By the way, tadi Pak Yanto juga, thank you Pak buat pertanyaan yang sangat baik. Nah Pak Heri, saya rasa banyak sekali sebenarnya yang kita sebagai orang Kristen itu bisa kerjakan. Orang Kristen itu dari dulu sebenarnya adalah scientist, kalau boleh kita katakan. Ya, saya sering pakai contoh misalnya Galileo, ya, dia orang Kristen. Ya, kita bicara Copernicus, kita bicara Isaac Newton, kita bicara Gregor Mendel, ya, nama ini saudara ingat Gregor Mendel, ya, percobaan bunga mirabilis jalapa waktu SMA, masih ingat gak? Ya, bunga merah dan putih dipadukan, nanti anaknya ada yang putih, ada yang merah dan putih, begitu. Mereka itu adalah orang-orang Kristen, bahkan ada di antara mereka yang adalah rahib, begitu. Ya. Orang-orang Kristen itu ada menjadi garda terdepan perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Nah, hari-hari ini, ya, karena kita ada masanya orang Kristen itu kan suka membuat sebuah dualisme, ya, antara yang spiritual dengan yang tidak, begitu. Ya, yang antara yang sekuler, yang duniawi, hamba Tuhan dan hamba uang, begitu. Kita kadang-kadang melakukan itu, sehingga sepertinya ada arena yang kita jangan masuk ke sana. Kalau ke sana sepertinya kita akan tercemar dan sebagainya. Enggak. Sikap kita adalah sikap yang tadi itu, transformatif. Jadi kita bisa masuk ke sana, ya, kuliah TC Theological Colloquium kemarin, ya, para pembicara berbicara tentang apa? Berbicara tentang bagaimana kita we are not from this world, but we are in this world. Ya, dan salah satu keyword yang kemudian juga saya ingat dan saya catat adalah bahwa kita harus mempunyai apa? Faithful presence. Kita hadir di dalam dunia ini. Dunia IT bagaimana kita masuk di sana? Kita hadir di sana. Doronglah anak-anak muda kita untuk menjadi scientist. Doronglah anak-anak muda kita bukan hanya jadi sekedar YouTuber. YouTuber bagus, ya. Tapi jangan semua orang jadi YouTuber. Sebagian jadilah otak di belakang itu. Sebagian orang jadilah raksasa-raksasa di balik teknologi yang memungkinkan itu, yang kemudian bisa memuliakan Allah. Mungkin saya sampai di situ, Pak Heri. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak. Apakah ada pertanyaan terakhir dari floor? Ya. Ferdi, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdi, Prodi STH. Pertanyaan saya adalah, dalam sistem metode cryonik itu, apakah kalau dilihat dari sisi pelayanan pastoral, penginjilan kepada orang yang sakit atau hampir mendekati kematian itu masih diperlukan gitu, Pak? Karena sistem cryonik itu kan akan ada harapan di mana dia akan dibangkitkan kembali. Iya. Nah, apakah penginjilan tuh bagi si sakit ini masih diperlukan? Terima kasih, Pak. Oke, thank you pertanyaannya, Ferdi. Ya, saya rasa itu pertanyaan yang menarik, ya. Kalau misalnya nanti teknologi ini sudah ada, apakah kita masih perlu pelayanan pastoral dan sebagainya? Saya rasa begini, ketika kita kehilangan seseorang, kenapa kita sedih dan sebagainya? Kenapa ketika seorang sakit, dia terminally ill dan sebagainya saat ini, kenapa kita sedih? Karena kita tahu akan ada perpisahan. Walaupun itu adalah perpisahan yang sejenak lamanya. Ya kan? Di 1 Tesalonika, Paulus katakan kita tidak, bahkan ketika ada yang mati, kita tidak bersedih seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kita sedih karena perpisahan. Nanti, bahkan ketika teknologi cryonics ini ada, dan katakan ini berhasil, dan ini tetap dalam kerangka kita tetap tahu bahwa Allah berdaulat atas semuanya dan sebagainya. Perpisahan itu terjadi nggak? Tetap. Mama saya misalnya, mama saya almarhum. Ya, saya ambil contoh mama saya makanya. Kalau saya ambil contoh salah satu saudara kan nanti tersinggung gitu kan. Mama saya, dia sakit. Lalu kemudian saya punya uang banyak, ya, hasil dari HL Teknologi. Lalu kemudian saya bawa dia ke satu rumah sakit yang punya teknologi cryo yang paling baik. Ya. Kesedihan nggak? Kesedihan. Saya akan terpisah dengan dia. Ya. Nah nanti 200 tahun lagi ketika dia bangkitkan, ingat loh, dia sendirian. Dia sendirian. Saya belum tentu punya uang lagi untuk cryonic sense siapa gitu. Bisa jadi dia sendirian, nggak punya teman dan sebagainya. Ya, itu maksudnya itu juga jadi satu pertimbangan tertentu kan, ya, do we really want it gitu, ya kan? Dan
untuk selama itu ya kita tetap akan terpisah. Maka sebenarnya Alkitab ketika bicara tentang kebangkitan tubuh itu, ketika kita semua menghadapi satu kebangkitan umum, lalu kita bertemu, berjumpa kembali, justru itu satu sukacita yang jauh lebih besar, bahkan teknologi seperti cryonics bisa tawarkan. Gitu, Ferdi. Ya, thank you. Terima kasih Pak Hendro untuk jawabannya. Saya sebenarnya ada satu pertanyaan pribadi ya. Mau cryonics juga Pak? Teknologi bisa ya Pak ya, ada diskonnya. Saya kira pertanyaan saya ini mungkin bisa juga menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi para mahasiswa yang studi di sini. Karena di dalam penafsiran Alkitab itu kita selalu terkendala dengan persoalan klasik bahwa teks yang kita baca itu berasal dari zaman yang sangat kuno, sedangkan kita sedang bergerak menuju zaman yang sangat modern sekali gitu. Dan hal seperti itu menimbulkan satu gap yang hampir tidak terseberangi tentang bagaimana cara kita menafsir Alkitab di dalam dunia yang begitu modern ini begitu. Di dalam kelas-kelas yang kita punya di STT Amanat Agung ini, kadang-kadang seringkali tugasnya itu adalah bagaimana menggunakan teks-teks kitab suci untuk meresponi isu-isu kekinian. Kita ada di kelas Emin misalnya, bagaimana mereka membaca teks Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru dan kemudian menghubungkan dengan isu-isu kekinian gitu. Dan juga mungkin ada mahasiswa-mahasiswa di sini yang tingkat 1 yang ambil pengantar Perjanjian Lama juga sedang menulis esai bagaimana caranya membaca Alkitab tetapi juga dengan pikiran untuk menghubungkannya dan mengaplikasikannya untuk isu-isu kekinian. Nah, Pak Hendro punya nggak tips atau triks gitu untuk membaca bagaimana perkembangan teknologi ini mempengaruhi kita di dalam membaca teks-teks kitab suci yang kuno ini, bagaimana kita bisa menghubungkannya dengan isu-isu kekinian di dunia yang sangat berkembang secara teknologi. Begitu Pak? Thank you Pak, pertanyaannya Pak. Kalau misalnya bicara soal penggunaan teknologi di dalam studi biblika, saya rasa itu sesuatu yang sudah digunakan sejak lama ya Pak ya. Maksudnya untuk mengolah teks dan sebagainya itu sudah dilakukan sejak lama. Itu sebabnya sekarang kita bisa punya tools-tools yang sangat canggih, kita bisa dapat teks-teks yang sangat baik. UBS beberapa tahun sekali dia terbitkan begitu secara rutin, itu berkat kecanggihan teknologi digital sebenarnya, sehingga mereka bisa parsing dan sebagainya dengan begitu rupa sehingga jadi. Kalau misalnya soal kemudian bagaimana kita mengaplikasikan, mungkin itu ada teknologi-teknologi AI yang dibikin untuk itu Pak. Ya, misalnya contoh ini saya agak wary mengatakan ini karena ini bisa disalahgunakan, misuse ya oleh mahasiswa. Tapi saya rasa gak apa-apa, ini toh ada di luar dan saudara daripada tahu di luar nanti gak apa-apa. Kita coba satu situs namanya Sudowrite. Sudo, S-U-D-O, Write, ya Sudowrite. Ya. Pakai aplikasi itu, saudara kasih satu kalimat sebagai umpan, dia akan kasih saudara satu paragraf lengkap dengan data-data untuk mendukung kalimat itu. Tiba-tiba ting, paper selesai kan tiba-tiba kan. Ya. Tapi tenang dulu, ini bayar dan bahasa Inggris. Ya, kan repot kan kalau saudara udah pakai bahasa Inggris lalu mesti translate lagi Google Translate begitu, mesti bayar pula. Ada yang free-nya kalau nggak salah hanya 1000 kata begitu. Jadi saudara bisa coba. Masukkan satu kalimat, ya dia kemudian akan keluarkan hasil breakdown-nya gitu Pak. Jadi mungkin kalau dalam hal ini saya rasa Sudowrite, saya nggak pernah nyoba sih kalau dengan ayat Alkitab. Tapi barangkali misalnya kita bisa masukkan argumentasi sedikit ya tentang 1 Tesalonika pasal 4 misalnya. Ya, mungkin dia yang bisa tambahkan, ambil dari data itu. Kan ini AI ya, jadi dia punya data yang banyak, diskusi orang-orang tentang ayat itu dia bisa tambahkan di bawah. Mungkin, saya nggak tahu, saya nggak pernah nyoba yang biblika soalnya. Nah, itu mungkin bisa. Tetapi satu hal yang orang-orang selalu katakan bahwa teknologi tidak akan bisa menggantikannya adalah human intuition. Intuisi manusia, human awareness itu yang nggak bisa dimiliki oleh manusia. Sehingga bagaimanapun juga sebenarnya mengaplikasikan sebuah ayat itu saya rasa tetap kita sebagai manusia harusnya kita bisa melakukan lebih baik daripada mesin. Ya, akan jauh lebih di sana ada benar-benar istilahnya orang bilang adalah human touch-nya. Ya benar-benar empathy-nya ada di sana dan sebagainya. Saya rasa itu yang mesin nggak akan pernah punya. Mereka mungkin bisa berkata-kata yang indah-indah, tapi hanya kata-kata saja. Ya jago berkata-kata, nggak bisa kerja. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Hendro ya. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Hendro.
Terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan dan tanya jawab yang sangat mencerahkan untuk kita semua.